Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Mawe TV, kembali lagi kami hadir di tengah-tengah Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi bersama saya Leo Priantowardiana dan Bang Andi Yulham. Pada topik kali ini kita akan membahas kembali masih tentang pilkada ya. Salah satunya adalah putusan MK yang telah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah atau persentase perolehan partai politik untuk pencalonan kepala daerah. Seperti kita ketahui bahwa putusan MK ini ternyata menjadi viral di medsos, khususnya juga dengan dampak dari putusan MK ini terhadap pilkada yang sedang berlangsung di beberapa daerah, beserta siapakah kira-kira pemohon hingga MK mengubah ambang batas ini. Bang Ilham, kita coba mulai nih. Mungkin dari putusan MK yang viral ini memancing reaksi dan respon positif dari beberapa kalangan terhadap dinamika pilkada yang ada di beberapa daerah, khususnya pilkada-pilkada yang menjadi sentral perhatian publik. Ya, ini konsekuensi dari keputusan MK ini ya akhirnya berpengaruh ke seluruh daerah sampai ke kabupaten kota seluruh Indonesia kan, soal pencalonan. Jadi ada partai-partai yang tidak bisa lolos, akhirnya bisa ada partai atau gabungan partai yang tidak bisa mencalonkan, akhirnya bisa mencalonkan. Ini sama sekali merubah konstelasi dan seperti kita tahu hari ini hampir seluruh media mencantumkan soal hasil keputusan MK itu. Semua menyatakan bahwa dengan judul yang hampir sama, kita lihat bahwa menyatakan bahwa MK mengubah ambang batas, memutuskan mengubah ambang batas. Dan semua terfokus soal antara Anies dan PDIP. Kan kemarin kita bahas podcast kemarin bahwa PDIP dan Anies ini hampir pasti tidak bisa maju gara-gara 12 partai sudah mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Aksi borong tiket tiket itu. Dan semua orang yakin bahwa Anies Anies dan PDIP sama sekali tidak bisa mengajukan berhubung karena PDIP cuma 15 kursi, sementara 15 kursi itu tidak mencapai undang-undang pilkada sebelumnya yang menyatakan harus 20%. Berarti 22. Berarti variabel X ini yang bisa istilahnya kita anggap kemarin tinggal 1%. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Ini yang ternyata ini bisa membuat PDIP bisa melaju sendiri. Akhirnya bisa sendirian pun bisa. Karena di aturan meskipun awalnya tidak bisa merasa ditinggalkan. Sekarang maju sendiri pun bisa. Kalau misalnya PDIP juga masih pede mengajukan, ini kan kita belum tahu PDIP apakah masih konsisten mengusung Anies atau tidak. Tapi secara teori tentu dia akan mengusung Anies karena kemarin kan sudah ada pernyataan di Said Abdullah bahwa ada juga Anies ini dipasangkan dengan salah seorang kader PDIP, yaitu mantan wali kota Semarang. Nah, sementara merasakan putusan MK itu untuk DKI cukup 7,5% dari total pemilih yang ada di DKI Jakarta. Betul. Nah, itulah yang saya kira sama yang kita sampaikan kemarin bahwa meskipun 1%, tapi kalau itu kehendak Tuhan ya tidak ada bisa menolak. Kita sampaikan kemarin seperti itu. Nah, ini rupanya jawabannya ini. Berarti variabel X ini mungkin salah satunya jalur langit itu jalur langit ini. Nah ini berita saya kira sangat mengejutkan semua pihak bahwa ini tidak akan pernah ada orang menyangka. Ini saya coba bacakan ya. Beberapa petikan putusan MK yang mengatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik cukup memenuhi ambang batas untuk mengusung gubernur sebagai berikut. 1. Provinsi dengan 2 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik itu 10%. Terus penduduk dengan 2 sampai 6 juta jiwa itu dapat didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik 8,5%. C, untuk penduduk dengan jumlah 6 sampai 12 juta paling sedikit itu 7,5%. Dan ada lagi satu poin D, penduduk dengan 12 juta jiwa harus didukung parpol atau gabungan partai dengan perolehan suara paling sedikit 6,5%.
Untuk konteks Jakarta, ternyata dia masuk dia poin yang di kategori C. Kategori C. Iya, karena penduduknya itu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Nah, ini kan merupakan suatu keputusan yang sifatnya final dan mengikat, putusan MK. MK ya sifatnya final dan mengikat dan segera berlaku. Segera berlaku. Nah, ini sekarang tindak lanjut sebenarnya ada di KPU. KPU tergantung KPU bagaimana menafsirkannya untuk implementasinya ini. Tidak ada tafsiran lain karena harus dia melaksanakan. Dia tidak boleh menafsirkan. Berarti bersifat mengikat. Harus dilaksanakan karena perintah undang-undang. Berarti konstelasi daripada putusan MK ini akan mengubah semua berubah. Semua strategi yang sudah berjalan. Semua strategi yang berjalan termasuk Kim Plus ini yang kemarin kita bahas kan. Kim Plus ini nih akhirnya berubah. Dipastikan mereka puyeng tuyul keliling untuk memikirkan bagaimana caranya mengatasi ini. Betul. Sementara Ridwan Kamil sudah terlanjur masuk Jakarta. Ya. Itu nih kira-kira. Ini ngomong-ngomong nih, ini kan istilahnya ada sebab ada akibat juga gitu. Ada akibat ada sebab. Ya. Jadi ini putusan MK ini kita jelas ada pemohonnya kan. Ya. Sebelum MK melakukan memutuskan untuk mengubah sebagian ambang batas daripada ini tentang undang-undang pilkada. Nah, ini mengenai siapa yang mengusung ini, memang santer di media bahwa ini merupakan permohonan yang dilakukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Nah, ini kan permohonannya kapan? Apakah ini termasuk salah satu strategi dalam hal menuju sampai Pilgub Jakarta atau memang peta saat itu belum sampai ke situ? Ini di luar, mungkin pemohon tidak sampai ke sini juga pikirannya waktu memohon kan. Ini sepertinya gini, ada keputusan yang sebenarnya bukan tujuan utama itu, tapi putusan itu menguntungkan kelompok orang yang sebenarnya dia tidak inginkan oleh pemohon. Kira-kira kalau ditanya Gelora, tentu dia bilang, oh, bukan itu yang saya inginkan. Karena Gelora itu mengajukan salah satunya adalah soal pilkada, soal ambang batas parliamentary threshold ya 4% kan. Termasuk presidennya itu. 4% kan yang di parliamentary threshold itu partai-partai kecil kan banyak terlempar, termasuk kemarin kan PSI kan P3 terlempar karena tidak mencapai 4%. Nah, ini yang sepertinya yang menjadi titik tolak perjuangan dari Fahri Hamzah dan kawan-kawan di Partai Gelora untuk bagaimana supaya 4% itu bisa dihilangkan. Kalau itu seandainya itu berhasil, maka Partai Gelora otomatis bisa masuk di parlemen, termasuk PSI. Tapi kan keputusan ini keluar setelah penetapan DPR RI, nama-nama DPR RI. Otomatis kan tidak bisa berlaku surut kan. Yang undang-undang ini sekarang ini, apa yang keluar sekarang ini adalah berkonsekuensi di pilkada serentak yang baru berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Dengan demikian, maka yang paling ramai dibicarakan sekarang adalah PDIP dan Anies. Kenapa yang paling ramai? Karena per kemarin itu ada sekelompok partai politik yang banyak pihak menyebut ini sebagai kartel politik, membentuk suatu kelompok yang agak sulit untuk dibantah bahwa itu ada tujuannya menjegal Anies dan mengucilkan PDIP. Nah, hasil itu nyaris yang kita sebut kemarin 99% sudah berhasil, tinggal 1% yaitu kehendak Tuhan. Yang ternyata memang kehendak Tuhan yang berlaku sekarang ini. Ada ini tadi Gelora ini, Mas. Berarti di luar prediksi ya. Di luar prediksi ini sebenarnya permohonan daripada Partai Gelora dan Buruh saat itu di luar prediksi akan berlaku pada saat ini ada aksi borong partai ini. Kalau seandainya aksi borong partai ini misalnya waktu itu sudah diwacanakan, mungkin tidak akan ada gugatan seperti ini kan. Nah, aksi borong partai ini kan baru terakhir ini kan baru mungkin diwacanakan, mungkin disimulasi akhirnya terjadi yang sampai sekarang dan sejauh ini berhasil, tapi tidak memperhitungkan ya soal gugatan yang ada di MK. Kalau misalnya keputusan MK misalnya katakanlah misalnya diputuskan setelah November atau Desember misalnya akan datang, ya mungkin kemungkinan besar tidak akan terpengaruh lagi. Dan memang ini dampaknya terasa ya. Ini terasa sekali karena publik pun dan pengamat-pengamat politik ya khususnya itu bisa membaca bahwa dampak ini sangat berpengaruh terhadap kans atau harapan daripada khususnya ini untuk pilkada Jakarta, Bang ya. Kita belum tahu nih pilkada yang untuk di daerah lain, tapi memang Jakarta menjadi salah satu sentral perhatian publik bahwa PDIP dan Anies
punya peluang. Ya. Kansnya sangat besar ya. Jadi kan ada dua hal yang paling menarik dari deklarasi yang kemarin ya. Deklarasi 12 partai kemarin itu yang berlangsung di Jakarta, lebih tepatnya di apa ya itu, di Hotel Sultan ya kalau saya tidak salah. Dua poin paling tidak, bahwa satu, bergabungnya 3 partai yang tadinya menyatakan dukungan ke Anies, yaitu Nasdem, PKS dan PKB, yang tadinya mengusung Anies tiba-tiba meninggalkan Anies, bergabung dengan Kim. Nah, itu satu hal. Kemudian berita besar yang lainnya adalah PDIP tertinggal sendirian. Nah, tinggal sendirian secara teori 15 kursi di DPR DKI tidak mencukupi untuk mengusung partai lain. Ya, meskipun ya dengan segala semangatnya Pak Said Abdullah itu, yang ketua DPP PDIP mengatakan ya kita tetap berupaya. Ya mungkin doa itu yang terkabul sekarang ini. Iya, betul. Iya. Nah, ini kan kalau kita amati juga, Bang. Putusan MK ini sebenarnya meskipun dia berbeda hari ya, ada satu momen yang hampir berjalan paralel sebenarnya dengan reshuffle kabinet di sini kan. Salah satunya adalah pergantian Menteri Menkumham. Ya. Ini kira-kira nih analisanya Bang, gimana nih? Ya ini ya, kalau soal kemarin kan kita sudah bahas soal Kemenkumham itu ada kaitannya soal kekecewaan Jokowi, ini dugaannya kekecewaan Jokowi terhadap keputusan atau SK yang diterbitkan oleh Kemenkumham soal kepengurusan baru PDI Perjuangan yang di dalamnya mencantumkan beberapa tokoh-tokoh yang selama ini diidentifikasi sebagai tokoh yang kritis terhadap Jokowi. Nah, itu satu. Yang kedua, analisa yang kedua, bahwa ini terkait soal munasnya Golkar pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto. Karena kan kalau selesai Munas 20 sampai 21 itu, maka keluar nama baru sebagai ketua umum, maka kepengurusan itu harus disahkan oleh Kemenkumham. Kenapa penting? Karena hasil SK dari pengesahan Kemenkumham itulah yang jadi dasar bagi KPU untuk menyatakan sah atau tidak Partai Golkar itu mengusung calon di pilkada. Maka analisanya ini siapapun yang ada di balik Munas Golkar itu harus memastikan bahwa ya ini harus segera bisa disahkan setelah Munas. Karena kalau tidak bisa dijamin bisa disahkan, kan bisa berbahaya. Waktu kan 21. Sementara pendaftaran 27 sampai 29. Tinggal berapa hari. Kalau tidak segera 21 misalnya, anggaplah 22 sudah selesai disusun struktur pengurusannya, maka saat hari itu juga harus segera disahkan oleh Menkumham, maka segera berarti Golkar sah sebagai peserta pilkada serentak 2024. Kalau ini yang terganjal kan berbahaya. Itu alasan soal Kemenkumham. Nah, soal ini ya bisa ada hubungannya, bisa juga tidak kan, bahwa soal hasil hal ini. Saya kira putusan MK ini mengejutkan semua orang, bahkan saya rasa di luar prediksi para parpol, apalagi yang ada di Kim Plus itu. Yang lebih parah ya, saya rasa yang 3 partai yang tadi yang mengusung Anies kan. Wah, dia akhirnya sehari setelah mengusung Kim Plus itu, ternyata ya mungkin ya di pikiran mereka ya kita sudah menyingkirkan PDIP, menyingkirkan Anies, tapi ternyata keputusan MK justru mengangkat kembali bahwa PDIP bisa mengusungnya sendiri dan Anies bisa maju. Kalau Anies bisa maju dengan apalagi dengan dukungan PDIP, artinya koalisi antara Anies dengan PDIP bertemu konsisten kedua, itu adalah kekuatan yang saya kira menurut teori menurut teori sulit dikalahkan oleh Ridwan Kamil berpasangan Susono. Kenapa? Ya kita berpatokan pada teori ilmiahnya kan, hasil surveinya, hasil elektabilitas kan Anies kan 30% lebih. Sementara Ahok sebagai orang PDIP 20%. Anggaplah Ahok itu mewakili PDIP. Berarti kalau ini bertemu itu kan bisa 50%. Betul. Meskipun kalau disimulasi beda orang tentu bisa beda. Tapi kita anggap bahwa itu 50%. Nah, kalau ini yang bertemu, maka secara teori ya sulit lah. Jadi kira-kira bahasanya begini.
Kalau ini betul berlangsung tanpa hambatan, maka akan terjadi gigit jari massal. Kira-kira begitu. Ya, intinya nih koalisi Kim ini pasti dalam hal ini ya merespon dengan sangat reaktif ya. Utamanya dalam hal strategi apa yang harus mereka jalankan lagi. Kalau misalnya skenario daripada PDIP yang istilahnya dengan berbekal dengan suara yang 15 kursi itu. Iya, sesuai dengan putusan MK yang berlaku final itu berjalan. Iya. Nah, ini kan memang semua ada di KPU untuk menentukan, tapi secara hukum bahwa MK itu keputusannya final dan mengikat. Ya. Jadi si KPU ini tinggal menjalankan perintah undang-undang dalam ini keputusan MK. Ya. Karena kalau tidak melaksanakan minimal ditunda saja itu sudah pelanggaran undang-undang, itu berbahaya memang. Tidak boleh karena tidak ada tafsir lain, tidak boleh ada tafsir lain soal ini karena ini tersurat bahwa ini harus segera diundangkan. Ya. Jadi itu sudah langsung berlaku. Dibanding waktu Gibran maju kan PKPU itu tentang Pilpres belum diterbitkan, tapi kan Gibran sama Prabowo sudah mendaftar dan dianggap sah kan belakangnya. Kalau ini, berarti ini putusan MK betul-betul memang pure murni merupakan hasil keputusan tanpa tekanan ya. Nah, saya kira ya soal tekanan atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang penting bahwa begini, apa yang diputuskan MK itu sebenarnya itu adalah aspirasi bukan seluruh ya, sebagian besar rakyat Indonesia soal keadilannya, keadilan dalam hal berpolitik. Apa itu? Bahwa namanya kan undang-undang sudah mensyaratkan bahwa seluruh warga Indonesia berhak dipilih dan memilih. Ya. Tapi ada pembatasan. Ini poin inilah ada pembatasan. Dan pembatasan itu menguntungkan di kelompok-kelompok tertentu, dalam ini partai-partai yang besar. Itu yang selama ini orang gugat. Yang digugat semuanya bukan 7%, 6,5% atau 10%. Yang digugat justru kepolisian 0%. 0%-nya itu. Ya. Nah, kalau 0%, semua komponen bangsa yang punya potensi untuk maju, dibolehkan maju. Nanti pada pemilihan anggaplah 2 tahap, pemilihan tahap pertama baru tersaring, bukan disaring dengan cara ngumpul-ngumpul para ketua-ketua umum partai kan. Betul, ini kan betul. modelnya begitu sekarang. Betul. Nah, sama sekira yang apa yang disampaikan oleh penggugat sebenarnya targetnya adalah 0%. Tapi kan tidak dipenuhi seluruhnya. Betul. Dipenuhinya secara sebagian. Nah, kalau 7,5% itu mengacu kepada soal kita misalnya undang-undang kan ada juga undang-undang pilkada lain ya terkait soal calon independen kan. Betul. Calon independen kan mensyaratkan 7,5% dari jumlah pemilih atau jumlah penduduk. Terus kenapa calon yang diusung oleh partai dan gabungan partai itu mesti 20%? Nah, ini di situ kan ada tidak sinkronan undang-undang. Ini saya kira menjadi pertimbangan dari MK untuk menerima atau mengabulkan gugatan penggugat ini sebagian, meskipun tidak 0%. Tapi ini kan tanda-tanda bagus juga. Ya, saya kira ini kan harus juga tindak lanjuti dengan evaluasi atau uji materi terhadap undang-undang Pilpres nantinya. Kan Pilpres kan kemarin berapa persen itu? 20% juga kalau tidak salah. Itu juga memberatkan karena tidak akhirnya tertutup orang-orang yang punya potensi untuk maju. Nah, akhirnya kan yang harusnya 10 atau 12 partai itu harusnya paling tidak keluar 4 calon, akhirnya itu cuma 2, bahkan cuma maksimal 3. Berarti kita cukup juga memberikan apresiasi ya mungkin ya. Ini khususnya kepada Partai Gelora dan Partai Buruh yang telah memperjuangkan kedaulatan rakyat itu. Tapi tergantung niatnya. Oh, tergantung niat. Oke, siap. Kalau niatnya ini kan saya kira tetap terima kasih lah. Karena ini kan hasil bentuk aspirasi mereka juga. Padahal kita tidak yakin. Karena ini Gelora kayak gini. Yang unik ini Gelora. Gelora ini kan adalah bagian dari Kim. Saat ini. Kim ini Kim ini kan kemarin kan juga ikut deklarasi RK Susono. Bahkan Pak Riamsa ikut pidato kan, menyampaikan pandangannya. Artinya ini yang digugat oleh siapa? Yang digugat oleh
Partai Buruh dan Partai bukan, Gelora mungkin bukan digugat Bang ya. Yang dia mohonkan kepada MK. Mohonkan kan itu bahasanya. Iya. Bahasa umum orang bilang gugat. Iya, betul. Bahasanya adalah memohon, mengubah. Tapi ini kan merugikan. Kalau sekarang faktanya sekarang dia ada di Kim, berarti kan merugikan Kim ini. Iya, berarti pada saat diimplementasikan saat ini. Pada implementasikan jadi di situ ketika itu mungkin tidak terpikirkan bahwa akan betul. merugikan merugikan sektor kelompoknya lah katakanlah begitu. Nah, ini yang kita maksud bahwa ada skenario langit ya. Kalau tadi sudah sebutkan ya. Skenario langit, oke. Kalau di agama itu ada disebutkan ayat itu ya wa makarallahu wallahu khairum makirin. Ya, baik. Yang artinya mereka orang-orang itu membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya terhadap mereka. Ya. Allah lah sebagai baiknya pembuat tipu daya. Ini di surah Al-Imran ayat 54. Saya kira ini berlaku dan relevan dengan kasus ini. Jadi ada orang yang menggugat, bayangkan gitu, seperti misalnya Partai Gelora. Ya, betul. Yang notabene adalah anggota dari Kim, justru gugatan itu yang dikabulkan itu justru merugikan bagi kelompok dia. Jadi saat ini ya. Saat ini. Nah, itu saya kira relevan yang kita sampaikan pada podcast sebelumnya kemarin bahwa kalau soal deklarasi 12 partai itu boleh dibilang hampir pasti menutup peluang PDIP dan Anies untuk maju. Tapi ketika itu kita bilang kita sisakan 1%. Kehendak Tuhan, siapa yang bisa melawan kehendak Tuhan kan? Betul. Terjawab sekarang. Betul, ada skenario yang di luar itu. Kalau ini berlangsung, karena kan juga ada teori lain juga menyatakan bahwa ini masih bisa dimentahkan oleh penguasa. Tapi anggaplah bahwa ini sekarang berlangsung, bahwa itu keputusan dan itu mengagetkan, dan saya kira banyak orang yang bersyukur, tapi sekaligus juga banyak orang yang tadi saya bilang itu terjadi gigit jari massal ini. Iya. Memang Fahri Hamzah ini pernah kan menyatakan bahwa parpol memang harus menghilangkan aturan. Aturan-aturan yang beliau sebutnya sebagai aturan-aturan yang mendistorsi hak rakyat. Memang kalau kita lihat memang niatnya bagus awalnya. Gitu. Namun mungkin di luar prediksi ternyata implementasi daripada putusan MK ini berlaku. Karena ini kan seperti kan Leo tadi sebutkan ada soal Fahri Hamzah sama geloranya dengan Partai Buruh ini kan menggugatnya tanggal berapa itu? Februari. Sekitar bulan Maret Februari itu. Berarti kan sebelum pemilu toh. Iya, betul. Berarti sebelum pemilu. Berarti yang dia sasar adalah parliamentary threshold. Dia berharap supaya partai kecil-kecil ini bisa lolos di Senayan. Ya kepentingannya mungkin juga PSI juga. Iya, betul. Mungkin juga partai-partai masuk dalam dalam koalisinya katakanlah Perindo juga masuk bagian itu. Tapi yang terjadi bukan itu, justru yang terjadi adalah pilkada DKI yang notabene di situ pertarungan para elit, bukan peraturan kadang-kadang karena sekumpulan elit membuat skenario supaya PDIP dan Anies tidak terpilih kan? Ya kan itu fakta sudah tidak bisa dibantah kan? Betul. Ternyata ada skenario lain yang Kang Leo tadi sebutkan sebagai skenario langit. Inilah yang asli betul-betul skenario langit. Karena yang menggugat ini Fahri Hamzah. Kenapa Fahri Hamzah ini? Dia gugat pada saat belum ada bicara seperti sekarang ini. Dan istilahnya Pilgub Jakarta masih jauh lah. Masih jauh, belum ada bicara-bicara soal siapa yang punya peluang di situ. Bahkan kartel politik juga belum ramai dibicarakan. Kan kartel politik kan baru dibicarakan sekarang ini. Kartel politik artinya upaya memborong partai untuk tidak memberikan peluang kepada pesaing untuk menciptakan kompetisi. Nah, itu yang terjadi. Dan memang sekarang ini partai politik lagi menguak. Istilahnya bagaimana kehidupan politik ke depan, dan ternyata menguak itu memang penuh misteri. Ibarat kita berjalan misalnya dari anggaplah dari Jakarta ke Cirebon malam dengan lampu yang hanya 60 meter menerangi pada saat malam hari, tapi kita mampu sampai ke Cirebon gitu, hanya dengan modal lampu 60 meter itu. Itu dia. Menguak terus akhirnya seperti inilah sekarang. Sebenarnya yang kasihan gini, kalau ini betul sudah lancar, artinya Anies bisa maju, apalagi kalau Anies bisa memenangkan
pilkada ini, Anies resmi maju dan bisa memenangkan pilkada ini, maka tadi itu kita sebut bahwa ada gigit jari massal kan. Yang paling kasihan yang 3 partai ini yang tadinya sudah menyatakan mengusung Anies. Ini Demokrat, Nasdem, PKB dan PKS. Ya, apalagi PKS kan. Ya, sehari setelah dia deklarasi tiba-tiba ada keputusan ini kan. Akhirnya kan itu tadi. Ya. Jadi ya ini mungkin tiba-tiba ada peristiwa ini, ya saya kira ya kita sudah bisa bayangkan perasaan apa di antara mereka, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan di antara mereka, apa hasil dari keputusan mereka. Ya, betul. Namun di sini di satu sisi juga mungkin ada satu sedikit perkembangan bahwa keputusan ini meskipun dia bersifat mengikat, kita belum tahu bagaimana konstelasi politik berikutnya. Ya gitu kan. Apakah tetap seperti ini sekarang atau memang akan terjadi istilahnya terjadi yang namanya konstelasi yang akhirnya bisa membatalkan itu? Bukan membatalkan, membuat beberapa koalisi yang sudah ini akhirnya terjadi jarak. Maksudnya antara partai-partai koalisi yang sudah tergabung dalam satu koalisi itu. Ini kan koalisi ini sudah berdeklarasi nih ceritanya. 12 partai ini yang sudah di sananya terus. Karena PDB sendirian kan. Sebenarnya sudah terlanjur lah. Sudah terlanjur, nggak mungkin juga balik juga apa gunanya? Kan malah dicemooh publik nanti kan. Dia meninggalkan saja Anies dan PDSP sendirian kalau sudah dicemooh publik. Loh ini Anda mem-PHP ini Anies kan sebenarnya kan publik membacanya. Ini 3 partai semuanya dari awal tidak niat mengusung Anies, cuma membuat strategi sedemikian rupa seolah-olah dia meninggalkan Anies karena memang kondisi keadaan yang memaksa. Padahal semuanya tidak ada hal yang memaksa. Ya kecuali kalau misalnya memaksanya pengertiannya adalah apa namanya kasus-kasus tekanan iming-iming. Tapi pada dasarnya dia masih punya pilihan untuk tetap mengusung Anies Baswedan di DKI. Tapi nyatanya dengan segala intrik-intrik sedemikian rupa, ya tidak ada akhirnya tiba-tiba berbelok ke Kim. Karena kan waktu PKB coba kita lihat satu-satu. PKB waktu pertama kali mengumumkan Anies sebagai calon gubernur DKI, yang mengumumkan cuma DPW. Kemudian Nasdem juga begitu, meskipun ada Surya Paloh. Ya. Begitu pula dengan PKS. Ya, PKS ada DPP, tapi ada syaratnya. Harus wakilnya Soebul Iman. Tiga-tiganya ini kan semuanya kita membacanya dengan mudah. Dia bisa dia bisa mengelak karena belum surat tugas, belum keputusan kan. Ya. Jadi seolah-olah memang memberi PHP kepada Anies supaya percaya bahwa kami akan mengusung. Ya. Sekaligus ya kalau akhirnya kita harus membaca lebih jauh ya sekaligus menghalangi Anies supaya jangan berpikir soal calon independen. Kan kemarin kan kita singgung soal bahwa kenapa Anies tidak mempersiapkan diri untuk persiapan calon independen. Caranya adalah ya ini anda-anda. Caranya adalah membuat Anies percaya bahwa pasti didukung oleh partai. Nah, nanti di titik terakhir ditinggalkan, sudah tidak ada kesempatan bagi Anies untuk menciptakan namanya calon independen. Nah, ini kan dugaan kita kan, dugaan seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa 3 partai inilah yang paling saya rasa secara moral di publik itu yang paling dirugikan dengan kalau ini Anies maju dengan PDP, apalagi kalau menang. Karena secara teori itu tadi kan 20%, 30%, plus 20% PDP, berarti 50%. Karena memang tanpa Anies maju pun, tanpa ada keputusan MK pun ini, ya publik yang jadi melihatnya ini politik ini aneh. Politik aneh. Ada orang yang elektabilitas tinggi, bahkan dua besar yang tinggi, dua-duanya tidak bisa maju. Yang dimajukan justru yang 8%. Yang satu lagi Dharma Pongrekun itu tidak sampai 1%, dia punya elektabilitas. Jadi cuma dia yang maju antara dua itu. Ya 8% lawan yang tidak sampai 1%. Kan demokrasi ini kan aneh jadinya. Jadi ini seperti ada memang terasa sekali bahwa istilahnya ada semacam rekayasa di sini.
rekayasa, dan itu yang paling bisa menggambarkan, mungkin tidak persis sama persis ya kita bilang kartel politik. Ada kesepakatan di antara kelompok-kelompok itu untuk menetapkan sesuatu. Ya kalau di bidang bisnis itu kan berarti menetapkan harga. Nah, sementara kalau kartel itu kalau kita samakan sebagai monopoli. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya undang-undang anti monopoli. Bahkan ada ada KPP komisi anti monopoli. Nah, ini kan berarti kan yang namanya monopoli kan semuanya tidak diperbolehkan. Di negeri kita itu sebenarnya haram. Betul. Tapi kenapa partai politik mempraktekkan cara-cara monopoli? Ini yang sebenarnya yang masyarakat publik ini ya harus mengkritisi ini para elit-elit ini bagaimana di pikirannya ini. Mentang-mentang bisa memborong semua partai, kok semua tidak disisakan satupun. Iya. Gitu. Ini Bang, terakhir nih Bang. Ini menyangkut peluang Anies ya. Ketika dipasangkan dengan misalnya calon wakilnya, ini kans yang paling besar dengan siapa nih? Kalau yang berdasarkan yang kemarin itu kan sudah dipasangkan dengan calon yang dari PDP, yang mantan wali kota Semarang itu. Bahwa apakah itu berubah kan kita nggak tahu. Kalau misalnya PDP misalnya berubah, termasuk bisa saja PDP tidak mengusung Anies. Ya kita harus juga siap dengan konsekuensi itu. Tapi kalau berdasarkan analisa sementara, kalau PDP tidak mengusung Anies, PDP juga berarti bisa disimpulkan bahwa PDP juga bermain-main. Minimal kan, dia harus mencari calon juga yang elektabilitasnya setara dengan Anies. Ya kan berarti kan Ahok. Ya berarti kan Ahok. Tapi kan kalau Ahok berarti kan 20%. Kalau Ahok untuk memenangkan melawan Ridwan Kamil, ya bisa-bisa Ridwan Kamil yang menang. Iya kan? Betul. Tapi kalau misalnya Anies, itu peluangnya besar untuk menjadi lawan tanding bagi Ridwan Kamil. Kecuali seandainya kalau undang-undang membolehkan Ahok berpasangan, Anies berpasangan dengan Ahok. Cuma sayangnya kan undang-undang tidak membolehkan itu. Soalnya pasal yang paling bagus adalah Anies berpasangan dengan Ahok. Cuma karena menurut undang-undangnya, saya tidak tahu apakah sudah dirubah atau tidak undang-undangnya, bahwa calon yang sudah pernah gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, kenanya di Ahok. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya PDP masih merasa punya alternatif untuk mengusung, maka yang paling mungkin adalah Ahok. Tapi kalau melihat teorinya kecil kemungkinan. Kenapa kecil kemungkinan? Kan tentu kan PDP ingin menang. Betul. Nah, ini mengalahkan calon yang dari jadi istana ini kan. Nah, ya kalau mau menang ya Anies lah yang diusung. Ya soal nama di belakangnya itu kan banyak. Kalau PDP lah saya kira banyak. Ada Risma, ada Andika, ada Rano Karno, banyak tokoh-tokoh yang mumpuni untuk bisa berpasangan dengan Anies. Karena ini harus dipastikan, Pak. Kemenangan nanti di pilkada kalau misalnya Anies akhirnya betul maju, maka kemenangannya itu, range kemenangannya harus tinggi. Karena ini yang dilawan adalah penguasa. Tentu kalau kemenangannya tipis agak rawan. Dan harus kemenangannya agak tinggi. Jadi kalau misalnya mengusung Ahok, agak berisiko. Oke, Bang. Siap. Jadi memang ini masih penuh misteri. Jadi pemirsa, diskusi kita kali ini mungkin banyak membicarakan spekulasi apa yang akan terjadi nanti, dampak daripada putusan MK. Ya, salah satunya ada 4 di sini yang saya coba simpulkan. Pertama, konstelasi koalisi partai politik. Spekulasinya seperti apa? Masih kita tunggu. After putusan MK. Dan keputusan dari PDIP sendiri dalam Pilgub Jakarta. Dan bagaimana peluang Anies sebagai tokoh yang mempunyai istilahnya elektabilitas yang cukup tinggi, dan KPU sendiri dalam menyikapi keputusan MK. KPU lah, kalau KPU tinggal buat PKPU-nya lah. PKPU-nya. Oke, baik. Baik pemirsa, demikian kupasan kami yang cukup dinamis, yang cukup banyak sekali yang harus kita coba telusuri, dan spekulasi ini masih terus akan terjawab pada pertemuan berikutnya. Kita tunggu. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.